Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hikmatullah dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 211726 akan menjelaskan tentang tools pada pemrosesan Big Data. Yang pertama yaitu ada Hadoop. Hadoop adalah sebuah tools framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang terkait dengan big data analis. Hadoop bisa mengatasi segala permasalahan pengolahan big data yang masih dilakukan secara konvensional. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya Hadoop? Yang pertama, ada Hadoop Distributed File System atau HDFS, yaitu sistem yang terdistribusi dan beroperasi di hardware standar maupun lower. Yang kedua, ada yet another resource negotiator, yaitu sistem yang mengatur dan memonitor memonitor auster node dan resource usage. Yang ketiga, ada MapReduce, yaitu framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Dan yang terakhir ada Hadoop Common, yaitu penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Hadoop. Yang pertama, ada kelebihan Hadoop, yaitu volume atau adanya keperluan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat besar dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Yang kedua, velocity atau adanya keperluan untuk bisa mengakses data dalam jumlah besar dengan cepat. Yang ketiga, variety. Semakin bervariasinya data saat ini, sehingga teknologi relational database management system sudah tidak mungkin menanganinya. Kemudian ada kekurangan Hadoop. Yang pertama, tidak cocok untuk OLTP, Online Transaction Processing. Yang kedua, tidak cocok untuk OLAP atau Online Analytic Processing. Yang ketiga, tidak cocok untuk DSS, Decision Support System. Nah, tools yang kedua yaitu OpenRapid. OpenRapid atau sebelumnya dikenal dengan Google Rapid merupakan alat bantu yang paling utama untuk merapikan data yang berantakan. Alat bantu ini menyajikan beragam fitur yang berguna untuk membersihkan data, mengatasi inkonsistensi, mendeteksi duplikasi, manipulasi teks, dan sebagainya. OpenRapid tersedia untuk berbagai sistem operasi, misalnya seperti Windows, macOS, dan Linux. Tools yang ketiga yaitu Gephi. Gephi merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang dapat digunakan untuk visualisasi dan analisis jaringan. Gephi juga dapat digunakan untuk membantu analis data untuk mengungkapkan pola dan tren, menyoroti secara spesifik mengenai outlier atau orang ataupun suatu hal yang terpisah dari badan atau sistem utama, dan menceritakan mengenai data mereka. Gephi memiliki kemampuan tersendiri dari gabungan arsitektur yang fungsional dan fleksibel yang dapat dikostumisasi dan disesuaikan oleh kebutuhan dengan segala jenis jaringan yang ada. Untuk satu yaitu explore, kedua analisis, ketiga visualisasi, keempat spatialis, kelima filter, keenam cluster, ketujuh manipulasi, kedelapan ekspor. Lalu ada tools selanjutnya, ada tools yang bernama Kepler.gl. Kepler sederhananya adalah aplikasi web
yang diperuntukkan untuk menampilkan data spesial yang besar. Jadi, ketika Anda ingin menampilkan peta dalam web dengan ukuran data yang cukup besar, Kepler.gl mungkin adalah jawabannya. Dalam beberapa contohnya, Kepler.gl dapat melakukan rendering jutaan titik yang kemudian dilakukan agregasi spasial di sistem secara on the go. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan pengertian dari beberapa tools pemrosesan big data ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.